Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sohrul Rohma untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika video ini dinilai bermanfaat. Baik, mungkin teman-teman bertanya-tanya, saya selaku pengurus, selaku ketua ya, dari tahun 2012 sampai 2020 ini, kira-kira berapa ya gaji yang saya terima sebagai pengurus di Koperasi BMT Muda Jawa Timur? Sebelumnya kita harus, untuk bisa jawab itu, teman-teman harus tahu dulu nih struktur organisasi sebuah koperasi. Jadi kita tahu bahwa koperasi itu kan yang paling tinggi itu adalah rapat anggota. Kemudian di situ ada pengawas, ada pengurus, di mana pengawas sama pengurus ini sejajar ya posisinya, dan meskipun sejajar ini bukan berarti bisa dilebur karena memang tupoksinya berbeda. Nah, kemudian mungkin teman-teman kepo gitu kan. Biasanya umum di luar sana itu menganggap bahwa pengurus sebuah koperasi itu bakal kaya raya, bakal dapat duit banyak gitu kan, duduk-duduk ongkang-ongkang kaki habis itu dapat duit banyak. Nah, mungkin itu tidak bisa kalian dapatkan di Koperasi BMT Mandiri Ikhwah Persada atau BMT Muda, karena kita memang ya secara jumlah aset juga belum gede-gede amat, jadi kita masih 3 miliaran, sehingga kalau dari kami pengurus itu memutuskan untuk tidak menerima gaji bulanan. Ya, kok mau? Nah, ini ya teman-teman, apa yang menginspirasi saya dan juga pengurus yang lain. Ada Pak Sunoyo selaku bendahara, ada Mbak Siti Mudawama selaku sekretaris gitu ya. Kemudian pengawas yang lain juga nggak mendapatkan gaji. Nah, itu yang menginspirasi kami adalah Koperasi BMT Maslahah. Dulu namanya BMT MMU Sidogiri. Nah, kita tuh belajar banget dari mereka. Kayak kita tanya para ulama itu ya yang mendirikan, itu kayak Pak, dapat gaji nggak sih? Jawabannya enggak, karena memang pengennya kalau kita tahu keuntungan dari sebuah koperasi itu kan bisa terus diakumulasikan sebagai modal untuk koperasi. Nah, kita harapannya juga kayak gitu, karena kita tahu kayak BMT Muda ini kan istilahnya itu juga belum sepenuhnya mandiri dari sisi permodalan, sehingga kita pengennya itu kayak modalnya itu diakumulasikan, sehingga kita kayak ngalah gitu loh. Ya memang ini sangat diperlukan ya, jadi kalau pengurus di awal-awal sih, apalagi kita kayak saya ini karena aktivitas kesehariannya tidak di koperasi tapi menjadi seorang dosen, maka karena saya juga harus membayar karyawan kan, nah lebih baik saya buat gaji karyawan daripada untuk saya kayak gitu. Cuman apa sih yang saya dapat dari koperasi, dari BMT? Yang pertama, saya mendapatkan share SHU setiap tahun. Jadi ketika rapat anggota tahunan kita dapat nominalnya, bisa kalian cek di penjelasan saya yang ini. Ya, jadi pembagian untuk SHU di 2019, untuk tahun buku 2019 ini kita mengacu pada buku RAT tahun 2018. Jadi 1 tahun sebelumnya. Jadi disepakati di sini, jadi kondisi existingnya dirubah menjadi dari sini ke sini ya. Kalau kita lihat cadangannya 20%, untuk anggota 60%, pengawas dan pengurus 10%, dan pengelola 10%. Kenapa pengelola ini kita masukkan juga? Karena bagaimanapun kita juga mereka sangat berjasa ya karena menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, kita bawa ke perhitungannya. Nah, perhitungannya kan seperti ini. Cadangan 20%, anggota 60 dan seterusnya. Kalau kita lihat langsung saja ke pengurus. Nah, ini tadi kan diperoleh 3 juta, ini diperoleh dari sini. Sharing total untuk pengawas dan pengurus adalah 3 juta. Oke, pembagiannya gimana? Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Terus kita bobot. Nah, bobot ini berdasarkan kinerjanya juga masing-masing. Sehingga dapatlah ini. Sehingga saya dapatnya per tahun 911. Ini enggak per tahun ya. Jadi ini dapat selama 1 tahun saya dapatnya cuma segini. Begitu.
Oke, sekarang tahu kan berapa income saya dari koperasi BMT Muda? Ya, nggak gede-gede amat, dan memang kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan selama 1 tahun, dapat reward segitu ya kecil gitu kan. Tetapi reward yang saya dapatkan dari BMT Muda adalah kita itu sangat merasa bahwa mendapatkan keuntungan banyak lah dari koperasi ini, dalam arti kepuasan tersendiri bagi saya seorang peneliti, bahwa apa yang saya pelajari, apa yang saya teliti itu bisa diaplikasikan dalam sebuah koperasi BMT kayak gitu teman-teman. Jadi terus bagaimana kalau di luar sana kita kayak Dewan Pengawas Syariahnya, kayak Dewan Pengawas Syariah kita juga alhamdulillah akademisi juga, jadi kita tuh nggak dapat income inti dari koperasi gitu loh. Jadi yang mendapatkan income inti dari koperasi itu adalah pengelola. Nah, pengurus kita itu kan ada 3, saya selaku ketua, ada Pak Sunoyo sebagai bendahara, dan juga Mbak Dama selaku sekretaris. Nah, kebetulan Mbak Dama sama Pak Sunoyo ini pengurus yang merangkap menjadi pengelola, karena Pak Sunoyo adalah manajer utama di kantor pusat juga. Kemudian Mbak Dama ini adalah manajer di kantor cabang, bukan kantor cabang ya, karena kita belum ada izin resminya begitu ya, karena ada sesuatu hal yang ini bakal kita mau urus juga, itu di Gresik kayak gitu ya, sehingga kita memberikan reward berupa gaji bulanan kepada mereka berdua, dan tentunya plus pembagian SHU di akhir tahun kayak gitu. Kalau pengen tahu gajinya, kalau gaji dari manajer utama itu 5 juta. Kalau di bunga itu karena memang omsetnya masih kecil sekali, mungkin teman-teman di sana masih semacam belum berani untuk ekspansif kayak gitu ya. Jadi memang range-nya adalah 1,5 sampai 2 juta. Bisa kadang kalau ada lebih kita tambahin dan seterusnya. Tetapi kalau di pusat ini volume bisnisnya memang sudah besar. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita nggak menggunakan standar baku semuanya sama. Tetapi kita tergantung dari kantor tersebut menghasilkan income berapa. Seperti yang ada di kantor kas kita yang di Mojokerto. Itu juga karena memang yang dikelola dananya itu udah sekitar 400 jutaan. Maka itu pengelolanya kita beri honor sekitar 1 juta per bulan. Itu belum reward-reward yang lain. Nah, kalau kalau di kantor pusat kita juga ada teller. Nah, tellernya ini yang unik, kita itu ada namanya staff multitasking. Jadi staff multitasking ini sebenarnya ide dari suami saya, Bapak Ahmad Hudaifa. Waktu itu saya sendiri selaku ketua itu kayak bingung kan, maksudnya kita itu pengen mendapatkan SDM yang bagus, yang istilahnya kalau dimintain tolong itu langsung kayak gitu kan. Karena kita juga waktunya terbatas kan, juga bekerja di kampus sebagai dosen dan segala macam. Jadi kita perlu partner yang berpikir cepat dan mengikuti mengikuti ritme kerja kita. Nah, kalau selama ini kan sebelumnya itu tellernya adalah SMA, kemudian sambil ongoing kuliah gitu ya. Tetapi karena istilahnya belum bisa mengikuti langkah kita, jadi yang bersangkutan akhirnya resign. Nah, kemudian alhamdulillah akhirnya kita mencoba untuk istilahnya membuka open recruitment. Jadi kita benar-benar open recruitment, dibutuhkan atau lowongan karyawan BMT Muda. Kalau pengen tahu kualifikasinya ya, yang pertama dia S1, lulusan S1. Kemudian yang kedua bahasa Inggrisnya ditunjukkan dengan TOEFL itu minimal 475 atau 450 lah waktu itu ya. Terus kemudian dia itu harus bisa punya keahlian untuk mengoperasikan komputer dengan bagus, kemudian alat-alat analisis kayak gitu. Karena tahu nggak, jadi arahnya adalah staff multitasking. Jadi staff multitasking itu selain dia bisa menjadi teller, karena kalau teller di kita itu kayak aktivitasnya nggak terlalu padat ya. Jadi kayak biasanya sih kalau padat-padatnya itu pagi, karena kita buka jam 7:30, itu banyak banget yang datang. Paling banyak bangetnya itu pun kalau di kantor pusat itu biasanya 10 orang itu udah bagus banget ya. Biasanya ya 1-2 gitu. Karena
Karena mostly mereka itu lebih memilih untuk membayar secara non tunai, yaitu menggunakan sistem transfer. Jadi aktivitas teller tidak terlalu berat gitu kan. Oke, tetapi yang membuat berat itu adalah aktivitas do nothing atau nggak ngapa-ngapain alias bengong. Itu pekerjaan berat bagi saya nggak bisa. Meskipun saya disuruh digaji berapa, kalau disuruh diem gitu saya nggak bisa. Saya mending berpeluh-peluh, tetapi ya mungkin reward yang saya dapat tidak terlalu banyak, tapi saya seneng. Nah itu. Tetapi kalau menjadi teller itu, apalagi di BMT Muda itu aktivitasnya nggak terlalu banyak, jadi nol lah gitu buat saya. Oke, karena seperti itu dan saya berpikir karena saya pengen juga kadang saya harus memerlukan sebuah staff yang untuk membuat proposal, kegiatan dan seterusnya, maka saya memberanikan diri untuk hire staff multitasking tersebut dengan gaji UMR Surabaya, yaitu 3.900.000. Kok bisa? Nah, ini menjadi sebuah ide dan merupakan ide cemerlang dari suami saya. Kan saya itu punya staff asisten riset ya, setiap bulan saya selalu bayar mereka. Nah, kenapa enggak kalau misalnya dia staff riset sekaligus sebagai teller? Jadi kenapa kualifikasinya harus S1, harus punya TOEFL yang bagus, kayak gitu, punya public speaking dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi nggak hanya pinter, tetapi bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kayak gitu. Jadi akhirnya kita meng-hire staff multitasking dan kita kontrak selama 1 tahun. Kenapa tidak menjadi staf tetap? Karena saya yakin anak-anak pinter ini tidak mau ya untuk berkarir selamanya di BMT. Mereka pasti akan menjadikan itu sebagai stepping stone saja atau batu loncatan saja menuju karir yang menjadi lebih baik. Kita menangkap peluang itu. Alhamdulillah dapatlah seorang staf multitasking kita, alumni S1 dari Ekonomi Islam Universitas Airlangga, yaitu Mbak Tita gitu ya. Dan alhamdulillah beliau bagus banget, sampai 1 tahun tuh bisa publikasi jurnal internasional Scopus Q1 bersama Mbak Tita. Dan dia juga yang unik dari Mbak Tita adalah nanti kita kenalan kapan-kapan. Yang unik adalah dia ini sabar banget ya. Jadi bagi saya dia itu sangat sabar, dan yang paling unik adalah dia itu nggak suka pakai kipas angin apalagi AC. Bayangin ya, Surabaya dan kantor kita kan ya atapnya itu masih asbes. Bayangin bisa dibayangkan tuh panas banget kan. Itu dia nggak pakai kipas angin, bro. Jadi kayak dia tuh ini ya apa, dan tapi dia enjoy. Udah 1 tahun terus saya bilang, Tita, kamu nggak ini masih lanjut gitu, masih lanjutkah gitu bergabung di koperasi ini? Masih Bu, sambil dia apply beasiswa dan juga pekerjaan yang lebih baik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya berapa gaji kita sebagai pengurus, ya seperti itu saja dapatnya. Terus kapan nih dapat insentif yang lebih besar dari koperasi? Kalau saya sendiri jujur saya nggak terlalu berambisi, karena saya tuh udah merasakan apa ya, kayak berkahnya dari saya berjuang di koperasi BMT Muda, di mana riset-riset saya juga itu bagus mengalir dengan topik-topik terkait dengan koperasi. Kemudian inspirasi itu muncul ketika saya beraktivitas di koperasi, dan itu nilainya tidak terhingga ya. Artinya nggak bernilai, bukan nggak bernilai, apa ya, maksudnya tak ternilai harganya, karena ide itu mahal sekali. Nah itu yang itulah kenapa saya enjoy aja menjalani dinamika organisasi yang ada di koperasi. Sedih, suka bareng-bareng gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu, kalau saya pribadi ya, sekali lagi menjadikan BMT Muda ini sebagai laboratorium, dan semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Artinya ilmu yang kita dapat dari kampus, yang kita teliti, itu kita amalkan dalam bentuk laboratorium koperasi BMT Muda. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk kali ini mengenai berapa sih gaji pengurus di koperasi BMT Muda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dinilai bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.